Halo ibu-ibu semua, ketemu dengan saya dengan Dr. Sonia Sian yang akan membahas seputar dunia menyusui. Kali ini saya akan membahas tentang vaksin COVID-19 pada ibu menyusui ya, aman atau tidak. Saya angkat tentang ini karena banyak yang menanyakan kepada saya ya. Mungkin yang menanyakan kepada saya itu sudah menggoogling ya tentang informasi tentang keamanan dari vaksin COVID-19 ini terhadap ibu menyusui. Tapi mungkin kalau nggak nanya langsung sama saya, banyak yang meragukannya apakah informasi ini benar atau tidak. Nah, saya akan membahas apa yang menyebabkan vaksin COVID-19 ini aman untuk ibu menyusui. Pada saat edaran pertama kali keluar, yaitu pada saat vaksin COVID-19 ini keluar, dikatakan bahwa vaksin COVID-19 ini masih tidak aman untuk ibu menyusui ya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi para pakar-pakar atau dari para ahli ya yang sangat pemerhati dalam hal dunia ibu menyusui ya. Bisa saja itu dari dokter anak, dari konselor menyusui ya, mempertanyakan kenapa justru vaksin COVID-19 ini dikatakan tidak aman ya. Berdasarkan dari sifat vaksin yang pernah ada diberikan pada ibu menyusui ya. Karena dikatakan bahwa vaksin virus 19 ini adalah virus yang inaktif atau yang tidak aktif ya. Bagi yang vaksinnya virusnya tidak aktif ya, yang tidak hidup ya, ini sebenarnya aman untuk ibu menyusui ya. Bisa saya sajikan di artikel ini ya. Oke, bisa kamu lihat. Dikatakan adalah bahwa vaksin-vaksin yang aman untuk penggunaan ibu menyusui ya. Jadi vaksin yang virusnya hidup ya, tapi yang dilemahkan ya. Misalnya untuk vaksin untuk smallpox dan yellow fever ini tidak aman untuk penggunaan untuk ibu menyusui ya. Tapi untuk vaksin yang virusnya tidak aktif atau tidak hidup ya, misalnya vaksin untuk antraks, hepatitis A, HPV atau human papilloma virus, influenza, Japanese encephalitis, polio dan rabies ini aman untuk ibu menyusui. Sedangkan kita tahu bahwa vaksin COVID-19 ya, itu jenis virusnya itu inaktif ya, atau tidak hidup. Jadi aman untuk ibu menyusui. Akhirnya setelah pengalaman dari vaksin-vaksin sebelumnya yang vaksin jenis vaksinnya virusnya ini ya tidak aktif, itu aman untuk ibu menyusui ya. Akhirnya keluarlah edaran yang terbaru bahwa ibu menyusui ini aman untuk dilakukan vaksin ya. Saya akan membahas juga tentang penggunaan vaksin COVID-19 ini ya, walaupun tidak berhubungan dengan ibu menyusui. Ini setidaknya untuk menambah ilmu bagi ibu-ibu semua yang menonton YouTube channel saya. Pada awalnya ini orang tua atau lansia ini tidak dikatakan aman juga untuk penggunaan vaksin ya. Tapi akhirnya edaran baru pun keluar bahwa lansia bisa mendapatkan vaksin COVID-19 ya, dengan syaratnya adalah dia dalam keadaan sehat dan diberikan pada usia 60 tahun ke atas ya. Nah, diberikan intervalnya itu 0 dan 28 hari. Sedangkan orang-orang yang bukan lansia ini jaraknya itu hanya 2 minggu saja ya. Kelompok komorbid ya, pada awal edaran awal ya, penyakit yang hipertensi batasannya itu adalah 140. Kalau misalnya di atas 140 tidak bisa dilakukan vaksin. Akhirnya edaran yang terbaru ya, orang yang
mempunyai hipertensi, batasnya itu adalah 180 tekanan darahnya ya. Bila lebih dari 180 tidak diperkenankan menggunakan vaksin COVID-19. Bagi penyintas COVID-19 atau orang yang sudah sembuh dari COVID-19 ini bisa diberikan vaksin COVID-19 ini dengan syarat dia harus lebih dari 3 bulan sejak dikatakan sembuh ya, untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Bagi penyintas kanker ya, ini bisa juga mendapatkan vaksin COVID-19 yang sebelumnya dikatakan bahwa tidak diperkenankan. Tapi akhirnya penyintas kanker pun bisa memakai vaksin COVID-19 ini. Pada awal edaran ya, orang yang mempunyai penyakit gula sama sekali tidak boleh menggunakan vaksin COVID-19. Akhirnya edaran keluar ya. Jadi orang-orang yang mempunyai penyakit gula bisa menggunakan vaksin COVID-19 dengan syarat dia tidak mempunyai komplikasi akut. Maksudnya di sini adalah pada saat pemeriksaan screening atau pada saat hendak dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 ya, dia tidak mempunyai gejala-gejala akut seperti ada luka pada kakinya ya. Oke, saya sudah membahas tentang alasan mengapa ibu menyusui ini bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Nah, sekarang kita bahas ya, bagi ibu-ibu menyusui yang sudah memperoleh vaksin COVID-19, apa yang akan terjadi pada ASI-nya? Oke, kita akan bahas selanjutnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ibu menyusui yang mendapatkan vaksin COVID-19 ini ya akan menunjukkan bahwa di ASI-nya ini ada antibodi, sehingga ini akan mentransfer kekebalan ibu kepada bayinya ya. Jadi si bayi ini akan kebal terhadap penyakit COVID-19. Nah, kadar antibodi yang ada pada ASI ya, yaitu antibodi COVID-19 ini akan bekerja optimal setelah 2-6 minggu setelah terjadinya penyuntikan vaksin COVID-19 terhadap ibu menyusui ya. Nah, vaksin yang dipakai di Indonesia adalah vaksin Sinovac dan AstraZeneca ya, merupakan dua jenis vaksin COVID-19 yang tersedia di Indonesia ya. Nah, vaksin Sinovac ini berisi virus yang inaktif ya. Virus inaktif ini adalah virus yang tidak hidup ya. Jadi dia tidak bisa menginfeksi dan memperbanyak diri ya. Nah, vaksin AstraZeneca ini berisi adenovirus yang tidak bisa juga memperbanyak diri ya, tapi membawa materi genetik SARS-CoV-19. Bagi vaksin yang virusnya tidak bisa memperbanyak diri, vaksinnya ini aman untuk ibu menyusui. Dari penjelasan itu semua ya, sekarang ibu-ibu menyusui jangan ragu lagi untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ya, karena ini sangat bermanfaat bagi ibunya dan bayinya ya. Jangan ragu lagi. Sekarang ibu dapat pergi ke fasilitas kesehatan yang memberikan vaksin COVID-19 ini ya. Oke, demikian video saya tentang vaksin COVID-19 terhadap ibu menyusui ya. Kiranya video ini memberikan manfaat bagi kamu ya. Jangan lupa kamu subscribe YouTube channel saya dan jangan lupa like dan share video ini bila ada ingin mendapatkan informasi tentang vaksin COVID-19 terhadap ibu menyusui ya. Dan saya tunggu komentarnya ya di bawah ini. Bagi kamu yang merasa bahwa komentar yang saya berikan ini tidak memberikan jawaban, bisa kamu DM di Instagram saya ya. Oke, saya tunggu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.